Poluan cantik menikah dengan nelayan miskin karena kejadian tak terduga ini. Di sebuah desa pesisir yang tenang, hiduplah seorang pemuda bernama Ali. Ia adalah seorang nelayan muda yang sederhana, tetapi dikenal sebagai sosok yang soleh dan taat beragama. Sejak kecil, Ali telah dibimbing oleh almarhum ayahnya untuk selalu mengutamakan sholat 5 waktu, menjaga akhlak, dan mencari nafkah dengan cara yang halal. Ali tumbuh menjadi pria yang penuh tanggung jawab. Setiap hari sebelum fajar menyingsing, ia sudah bersiap-siap untuk pergi melaut. Sebelum berangkat, ia selalu menyempatkan diri untuk sholat subuh di masjid kecil desa, lalu melangkah menuju perahunya yang sederhana. Ia percaya bahwa setiap rezeki yang diperoleh adalah berkah dari Allah, dan tugasnya hanyalah berusaha sebaik mungkin. Meskipun hidupnya sederhana, Ali tidak pernah mengeluh. Ia merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Namun, ada satu hal yang sering mengusik hatinya, kesendirian. Di usianya yang sudah cukup matang untuk menikah, ia berharap bisa menemukan seorang istri yang bisa menemaninya menjalani hidup dengan iman dan ketakwaan. Namun, hal itu tidak mudah. Di desanya, para gadis lebih memilih pria yang memiliki pekerjaan tetap atau berasal dari keluarga berada. Sebagai seorang nelayan miskin, Ali seringkali dipandang sebelah mata. Beberapa kali ia mencoba melamar gadis desa, tetapi selalu ditolak dengan alasan yang hampir sama. "Aku tidak bisa hidup hanya dengan makan ikan setiap hari," kata seorang gadis yang pernah ia dekati. Ali hanya tersenyum pahit setiap kali mendengar jawaban seperti itu. Baginya, rezeki sudah ada yang mengatur, dan ia tidak akan pernah berhenti berusaha. Namun, apakah tidak ada seorang pun yang mau menerima seorang nelayan miskin seperti dirinya? Namun, takdir berkata lain. Kehidupan Ali berubah sejak kedatangan seorang polisi wanita bernama Tiara. Tiara bukan gadis desa. Ia lahir dan besar di kota, dan baru saja ditugaskan di desa pesisir itu untuk mengawasi keamanan dan melakukan patroli ke pulau-pulau terpencil. Sosoknya begitu berbeda dari gadis-gadis desa lainnya. Ia tegas, disiplin, dan memiliki wibawa yang membuat orang segan. Meskipun Tiara mengenakan hijab, pemahamannya tentang agama masih sebatas kewajiban saja. Baginya, hijab hanyalah identitas seorang muslimah, tetapi ia belum begitu memahami makna lebih dalam tentang keimanan dan ketakwaan. Ia jarang terlihat di masjid, dan ia tidak terlalu akrab dengan kegiatan keagamaan di desa. Namun, satu hal yang membuatnya dihormati oleh warga adalah sikapnya yang adil dan profesional. Awalnya, Ali tidak memiliki alasan untuk berurusan dengan Tiara. Namun, tugas Tiara mengharuskannya sering melakukan perjalanan ke pulau-pulau kecil di sekitar desa, dan untuk itu, ia membutuhkan seorang nelayan yang bisa mengantarnya. Dan orang yang paling sering diminta bantuannya adalah Ali. "Ali, besok pagi antar aku ke Pulau Batu Besar. Ada tugas yang harus aku selesaikan di sana," kata Tiara suatu hari dengan nada tegas. Ali mengangguk sopan. "Baik, Nona Tiara. Insya Allah, saya akan mengantar." Sejak saat itu, mereka sering bepergian bersama. Setiap kali Tiara harus melakukan patroli, ia selalu memilih Ali sebagai orang yang mengantarnya. Alasannya sederhana, Ali adalah nelayan yang paling dapat dipercaya. Namun, perjalanan-perjalanan itu membuat mereka mulai mengenal satu sama lain. Ali, yang awalnya hanya menganggap Tiara sebagai penumpang, mulai menyadari bahwa di balik sikap tegasnya, ada sisi lembut yang tersembunyi. Sementara itu, Tiara juga mulai melihat bahwa Ali bukan sekedar nelayan miskin. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda, kesabaran, ketenangan, dan keyakinan yang kuat terhadap Tuhan. Satu hal yang paling membuat Tiara penasaran adalah kebiasaan Ali yang selalu menjaga ucapannya. Ia tidak pernah berbicara kecuali memang diperlukan, dan saat berbicara, ia selalu sopan. Bahkan dalam suasana santai di atas perahu, Ali tidak pernah bercanda yang berlebihan atau menggoda seperti kebanyakan pria lain. "Ali, kau selalu terlihat tenang. Apa kau tidak pernah merasa khawatir dengan hidupmu?"
Tanya Tiara suatu hari saat mereka berada di atas perahu. Ali tersenyum kecil. Semua sudah ada yang mengatur, Nona Tiara. Tugas kita hanya berusaha dan berdoa. Jika kita terlalu banyak mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, kita hanya akan membuat diri kita lelah sendiri. Tiara terdiam, jawaban Ali begitu sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam. Hari-hari berlalu, dan meskipun Tiara tetap menjaga sikap profesional, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda setiap kali bersama Ali. Ali bukan hanya sekedar nelayan biasa, tetapi seseorang yang memiliki prinsip yang kuat. Namun, ia tidak ingin mengakuinya, apalagi membiarkan dirinya terlalu jauh terlibat. Namun, takdir kembali menguji mereka. Suatu hari, Tiara mendapat tugas mendadak untuk memeriksa laporan dari Pulau Batu Besar. Karena rekan-rekannya sedang sibuk dengan tugas lain, ia harus pergi sendiri. Seperti biasa, ia meminta Ali untuk mengantarnya. Hari itu, laut terlihat tenang. Tidak ada tanda-tanda cuaca buruk. Ali membawa perahunya dengan penuh keyakinan, dan Tiara duduk di ujung perahu, memperhatikan lautan yang luas. Namun, takdir berkata lain. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Langit yang tadinya cerah mendadak gelap. Ombak besar mulai bergulung, menghantam perahu mereka dengan ganas. Ali, ini buruk, seru Tiara sambil berpegangan erat. Ali mencoba menenangkan dirinya. Kita harus tetap tenang, Nona. Pegang erat, aku akan mencoba mengendalikan perahu. Namun, gelombang yang terlalu besar membuat perahu mereka kehilangan keseimbangan. Dalam hitungan detik, perahu terbalik, dan keduanya terhempas ke laut. Ali berusaha sekuat tenaga untuk tetap berada di permukaan air. Ketika ia melihat Tiara terbawa arus, ia segera berenang menghampirinya. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia menarik tubuh Tiara dan membawanya menuju pantai sebuah pulau kecil yang asing. Setelah berjuang melawan arus yang kuat, mereka akhirnya berhasil mencapai daratan. Tiara terbaring di atas pasir, terengah-engah. Lengan dan kakinya terluka akibat benturan dengan karang. Sementara itu, Ali yang juga terluka tetap berusaha tenang. Kini, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka terdampar di sebuah pulau yang asing. Luka-luka di tubuh mereka menambah kesulitan, tetapi inilah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidup mereka berdua dan perasaan di antara mereka. Langit mulai gelap ketika Ali dan Tiara tiba di pulau kecil tempat mereka terdampar. Deburan ombak masih terdengar di kejauhan, seolah mengingatkan mereka betapa ganasnya laut yang baru saja mereka lalui. Tiara masih terbaring di atas pasir, tubuhnya lemah, dan napasnya tersengal. Luka di lengan dan kakinya membuatnya sulit bergerak. Ali, meskipun tubuhnya juga terasa sakit akibat terbanting oleh arus, tetap berusaha bertahan. Ia tahu bahwa dalam kondisi seperti ini, kepanikan hanya akan memperburuk keadaan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia mulai mencari kayu kering untuk membuat api. Saat api akhirnya menyala, Tiara mulai merasa sedikit hangat. Namun, rasa sakit di tubuhnya masih terasa jelas. Ali kembali mendekatinya, membawa beberapa helai kain yang ia robek dari bajunya untuk membalut luka-luka Tiara. Tiara menatapnya dalam diam, merasa aneh dengan sikap lelaki itu. Ali sama sekali tidak menunjukkan rasa canggung saat membalut lukanya. Ia melakukannya dengan penuh kehati-hatian, seolah-olah ini adalah bagian dari tanggung jawabnya. Tiara mulai menyadari sesuatu, Ali bukan hanya sekedar nelayan yang bekerja keras, tetapi juga seseorang yang memiliki kepedulian mendalam terhadap orang lain. Malam itu, ketika Tiara berusaha memejamkan matanya untuk beristirahat, ia mendengar suara lirih di dekatnya. Saat ia membuka mata, ia melihat Ali sedang berdiri di tepi pantai, mengambil air wudhu dengan air laut. Tiara memandangi gerakannya dengan bingung. Ia tahu bahwa Ali adalah pria yang taat beragama, tetapi ia tidak menyangka bahwa di tengah situasi seperti ini, Ali masih tetap menjalankan sholatnya. Saat Ali mulai berdiri dalam sholatnya, Tiara terus memperhatikannya. Gerakan demi gerakan, sujud demi sujud,
Semua dilakukan dengan begitu khusyuk. Seolah-olah Ali benar-benar tidak peduli dengan keadaan mereka yang sedang terdampar. Dalam hatinya, Tiara bertanya-tanya, bagaimana seseorang masih bisa beribadah dengan tenang di saat seperti ini? Ketika sholat selesai, Ali duduk sejenak, mengangkat kedua tangannya, dan berdoa. Tiara tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang ia katakan, tetapi dari ekspresi wajahnya, ia bisa melihat bahwa Ali sedang benar-benar berserah diri kepada Tuhan. Tiara tidak bisa mengerti perasaan yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Ada rasa haru, ada kekaguman, tetapi juga ada kebingungan. Sebelumnya, ia selalu merasa bahwa agama hanyalah kewajiban yang harus dilakukan, tanpa benar-benar memahami maknanya. Ia berhijab, tetapi lebih karena tuntutan sosial daripada karena kesadaran pribadi. Tetapi sekarang, melihat Ali yang begitu teguh dalam keimanannya, ia mulai merasa ada sesuatu yang selama ini kurang dalam dirinya. Setelah selesai beribadah, Ali kembali ke tempat perapian. Namun, alih-alih tidur di dekat Tiara, ia justru mencari tempat yang agak berjauhan. Tiara yang masih terjaga memperhatikannya dengan heran. Ali lebih memilih tidur di tempat yang lebih dingin dan jauh dari api. Ia tidak ingin tidur terlalu dekat dengan Tiara, meskipun jelas bahwa ia juga merasa kedinginan. Tiara semakin bingung. Mengapa Ali melakukan ini? Bukankah lebih nyaman jika mereka berada di tempat yang sama? Namun, seiring dengan berjalannya malam, Tiara mulai menyadari sesuatu. Ali bukan hanya pria yang bertanggung jawab, tetapi juga seseorang yang sangat menjaga kehormatan dirinya dan orang lain. Ia tidak ingin mendekati Tiara bukan karena ia tidak peduli, tetapi justru karena ia ingin menjaga batasan yang seharusnya dijaga. Tiara yang terbiasa hidup di lingkungan yang lebih bebas merasa hatinya mulai tergetar. Tidak ada seorang pun pria yang pernah memperlakukannya seperti ini. Tidak ada yang pernah begitu menghormatinya seperti yang Ali lakukan saat ini. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Tiara mulai mempertanyakan banyak hal. Ia mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri. Ia mulai mempertanyakan hidupnya. Dan yang paling penting, ia mulai mempertanyakan perasaannya terhadap Ali. Hari-hari berikutnya menjadi ujian bagi mereka berdua. Meski luka di tubuhnya masih terasa, Tiara berusaha untuk bertahan. Ali tidak pernah membiarkan dirinya diam saja. Setiap pagi, Ali bangun lebih awal untuk mencari makanan. Ia mencari ikan di perairan sekitar pulau, menggunakan metode sederhana yang ia pelajari selama bertahun-tahun menjadi nelayan. Tiara memperhatikannya dari kejauhan, merasa semakin kagum dengan kesederhanaan dan ketekunan Ali. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah merasa putus asa. Ali juga mengajarkan Tiara cara bertahan hidup di alam liar. Ia menunjukkan cara mencari air bersih dari embun di daun-daun, cara membuat perangkap ikan sederhana, dan cara menyalakan api tanpa korek. Tiara, yang terbiasa dengan kehidupan modern di kota, merasa kagum dengan kemampuan Ali. Ia menyadari bahwa selama ini, ia selalu mengandalkan teknologi untuk bertahan hidup. Namun, di sini, di pulau terpencil ini, tidak ada yang bisa ia andalkan selain dirinya sendiri dan Ali. Lama-kelamaan, hubungan mereka mulai berubah. Tiara tidak lagi memandang Ali sebagai sekedar nelayan biasa. Ia mulai melihatnya sebagai seseorang yang memiliki keteguhan hati dan keimanan yang luar biasa. Setiap kali melihat Ali beribadah, Tiara merasa ada sesuatu dalam dirinya yang ingin ikut melakukannya. Setiap kali mendengar Ali berbicara tentang kehidupan, ia merasa ada ketenangan yang mengalir dalam dirinya. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang status, harta, atau pekerjaan, tetapi tentang bagaimana seseorang menjalani hidupnya dengan penuh ketulusan. Malam demi malam, Tiara semakin yakin bahwa perasaannya terhadap Ali mulai berubah. Ali bukan hanya sekedar pria yang kebetulan bersamanya di saat sulit. Ali adalah seseorang yang perlahan-lahan mengajarkannya tentang arti hidup. Suatu malam, ketika mereka duduk di tepi pantai, menatap bintang-bintang yang berkelap-kelip di langit, Tiara akhirnya memberanikan diri untuk berbicara.
Ia mengatakan bahwa selama ini, ia merasa ada yang hilang dalam hidupnya. Ia merasa bahwa selama ini, ia hanya menjalani agama sebagai kewajiban, tanpa benar-benar memahami maknanya. Ali hanya tersenyum, lalu berkata bahwa hidayah adalah sesuatu yang datang kepada siapapun yang dikehendaki Allah. Tiara tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata apa yang ia rasakan saat itu. Tetapi satu hal yang pasti, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Ali telah mengubah cara pandangnya. Ali telah mengajarkannya tentang kesabaran, ketulusan, dan keteguhan hati. Dan yang paling penting, Ali telah mengajarkannya tentang arti cinta yang sesungguhnya. Cinta yang bukan hanya berdasarkan nafsu atau ketertarikan semata, tetapi cinta yang dibangun di atas iman dan penghormatan. Malam itu, Tiara memejamkan matanya dengan hati yang lebih tenang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa ia telah menemukan seseorang yang benar-benar bisa membimbingnya. Dan ia tidak ingin melepaskannya. Di pulau terpencil itu, di tengah kesulitan yang mereka hadapi, cinta mereka mulai tumbuh. Bukan karena keadaan, tetapi karena takdir yang telah mempertemukan mereka untuk saling melengkapi. Hari demi hari berlalu, dan kebersamaan mereka di pulau itu semakin menguatkan hubungan yang tak terduga. Tiara bukan lagi sosok wanita tegas yang kaku dan selalu menjaga jarak, melainkan seseorang yang mulai belajar banyak dari Ali. Sementara itu, Ali tetap menjadi dirinya, pria sederhana yang berpegang teguh pada prinsip dan imannya. Meski masih terdampar di pulau yang asing, mereka tidak lagi merasa benar-benar terasing. Keberadaan satu sama lain menjadi penopang yang membuat mereka bertahan. Namun, seiring waktu, rasa khawatir mulai muncul. Apakah mereka akan ditemukan? Apakah mereka akan kembali ke desa? Tiara yang biasanya tangguh mulai merasakan ketakutan itu. Tetapi setiap kali rasa itu datang, Ali selalu mengingatkannya untuk tetap berdoa dan percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, mereka melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah kapal patroli polisi terlihat mendekati pulau. Tiara merasakan jantungnya berdebar. Akhirnya, bantuan datang. Ali segera mengumpulkan kayu kering dan menyalakan api besar untuk menarik perhatian kapal itu. Asap mengepul tinggi ke udara, dan beberapa saat kemudian, suara mesin kapal semakin dekat. Beberapa petugas berseragam turun dari kapal dan berlari menghampiri mereka. Tiara disambut dengan kekhawatiran oleh rekan-rekannya. Selama ini, ia dan Ali dianggap hilang, dan tim penyelamat telah mencari mereka selama berhari-hari. Ali hanya diam, membiarkan Tiara berbicara dengan rekan-rekannya, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa inilah saatnya mereka kembali ke kehidupan semula. Namun, ada satu hal yang berbeda. Tiara tidak lagi sama seperti sebelumnya. Setelah kembali ke desa, Tiara merasa ada yang berubah dalam dirinya. Kehidupan di desa yang sebelumnya terasa biasa, kini terasa asing baginya. Ia tidak lagi melihat kehidupan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Salah satu perubahan paling besar yang ia rasakan adalah perasaannya terhadap Ali. Jika sebelumnya ia melihat Ali hanya sebagai nelayan biasa yang kebetulan mengantarnya berpatroli, kini ia melihatnya sebagai pria yang telah mengajarkannya banyak hal. Pria yang dengan kesederhanaannya bisa memberikan ketenangan yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Namun, ada satu hal yang mengganjal. Bagaimana dengan Ali? Sejak mereka kembali ke desa, Ali tampak kembali pada kehidupannya yang biasa. Ia melaut setiap pagi, membantu di masjid setiap sore, dan tidak pernah sekalipun menunjukkan bahwa ia menginginkan sesuatu lebih dari Tiara. Tiara mulai bertanya-tanya, apakah ia hanya merasakan ini sendirian? Apakah Ali tidak memiliki perasaan yang sama? Namun, ia segera menyadari sesuatu. Ali adalah pria yang menjaga kehormatannya. Jika ia memiliki perasaan, ia tidak akan menunjukkannya dengan cara yang sembrono. Jika Ali mencintainya, maka ia akan menempuh jalan yang benar. Menyadari hal itu, Tiara membuat keputusan yang besar. Tiara tahu bahwa dalam adat dan budaya,
biasanya pihak laki-laki yang lebih dulu melamar. Tetapi ia juga tahu bahwa Ali bukan tipe pria yang akan sembarangan mendekati seorang wanita tanpa niat yang jelas. Maka, dengan tekad bulat, ia meminta keluarganya untuk melamar Ali. Ketika kabar itu sampai ke telinga Ali, ia terkejut. Bukan karena ia tidak menginginkannya, tetapi karena ia tidak pernah menyangka bahwa Tiara akan melakukan hal seperti ini. Ia meminta waktu untuk beristirahat, memohon petunjuk dari Allah. Bukan karena ia ragu, tetapi karena ia ingin memastikan bahwa keputusannya ini adalah yang terbaik untuk mereka berdua. Setelah beberapa hari berdoa dan merenung, Ali akhirnya memberikan jawabannya. Ia menerima lamaran itu. Namun, sebelum semuanya ditetapkan, ia menyampaikan satu syarat kepada Tiara. Ia ingin memastikan bahwa Tiara benar-benar memahami keputusan yang diambilnya, bukan hanya karena emosi sesaat atau karena rasa terikat setelah apa yang mereka lalui di pulau itu. Ia ingin memastikan bahwa Tiara benar-benar siap menjalani kehidupan sederhana bersamanya. Tiara tersenyum. Ia tahu bahwa pertanyaan itu bukan tentang harta atau kehidupan duniawi, tetapi tentang kesiapan hatinya. Ia meyakinkan Ali bahwa ia tidak hanya memilihnya karena rasa terima kasih atau karena pengalaman mereka bersama, tetapi karena ia telah menemukan sesuatu dalam diri Ali yang tidak pernah ia temukan dalam hidupnya sebelumnya. Ketulusan. Hidagwanaman. Dan keyakinan bahwa Ali adalah orang yang akan membimbingnya ke jalan yang benar. Pernikahan mereka berlangsung dengan sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dan warga desa. Tidak ada pesta besar, tidak ada kemewahan. Namun, di mata mereka berdua, pernikahan ini adalah anugerah terbesar dalam hidup mereka. Ali tetap menjadi seorang nelayan, menjalani kehidupannya dengan sederhana dan penuh syukur. Sementara itu, Tiara tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang polisi, tetapi kini dengan pemahaman dan hati yang lebih lapang. Ia mulai lebih mendalami agama, lebih memahami arti hijab yang ia kenakan, dan lebih mengerti makna kehidupan yang selama ini ia cari. Mereka menjalani kehidupan dengan saling melengkapi. Ali mengajarkan Tiara tentang kesabaran dan ketakwaan, sementara Tiara membawa Ali untuk melihat dunia dengan perspektif yang lebih luas. Setahun kemudian, kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan hadirnya seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Raja, sebagai simbol dari perjalanan panjang dan perjuangan mereka dalam menemukan satu sama lain. Kisah ini bukan hanya tentang cinta antara seorang nelayan dan seorang polisi wanita. Kisah ini adalah tentang bagaimana takdir mempertemukan dua orang yang berbeda, lalu mengajarkan mereka bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada harta atau status sosial, tetapi pada hati yang tulus dan iman yang kokoh. Ali tidak pernah mencari cinta, tetapi cintanya datang dalam bentuk seseorang yang awalnya tidak ia sangka. Tiara tidak pernah berpikir bahwa ia akan jatuh cinta pada seseorang seperti Ali, tetapi justru dalam kesederhanaan dan keimanan Ali, ia menemukan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Takdir telah menuntun mereka melewati badai, ujian, dan cobaan. Tetapi pada akhirnya, takdir pula yang menyatukan mereka dalam ikatan yang lebih kuat dari sekedar perasaan. Ikatan yang dibangun di atas keimanan, penghormatan, dan ketulusan. Dan di desa pesisir yang tenang itu, mereka menjalani kehidupan mereka dengan bahagia, dalam kesederhanaan yang penuh dengan berkah.